Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang disayang Allah. Alhamdulillah wa syukurillah atas karunia, rahmat, hidayah, inayah yang senantiasa dan selalu Allah limpahkan kepada kita. Sehingga alhamdulillah wa syukurillah pagi ini kita dapat bersama-sama kembali di acara psikologi keluarga yang mudah-mudahan membuat kita semakin mampu menjadi hamba Allah yang benar-benar optimal dalam peran kita sebagai anggota keluarga atau sebagai hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz Hussein dan juga Ustadz Abu Bakar yang sudah siap untuk kita semuanya. Tidak lupa salam salawat kita lantunkan kepada junjungan umat kekasih kita yang sangat-sangat kita harapkan kebersamaannya. Mudah-mudahan kita dipertemukan kelak ya di saat yang sangat kita rindukan di yaumil akhir. Baik ikhwan akhwat, hari ini Mas Krisna berhalangan hadir. Mudah-mudahan minggu depan segala sesuatunya sudah dimudahkan Allah Subhanahu wa taala sehingga Mas Krisna bisa berada di antara kita lagi. Baik, seperti biasa, sebelum kita mulai, kita akan bersama-sama menyimak, mengamini umul kitab. Silahkan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ustadz Hussein, Ustadz Abu Bakar, satu dari seorang istri terlebih dahulu. Saya seorang istri yang selalu merasa bersalah karena apa yang saya lakukan selalu salah di mata beliau, di mata pria pujaanku yang sekarang sudah menjadi suami hamba selama bertahun-tahun. Kami sudah memiliki 4 buah hati yang terbesar di SMP. Kalau selalu saja salah di matanya, what should I do, Ustaz? Itu yang pertama. Kemudian ini dari seorang suami. Yang kedua, dari seorang suami yang merasa tidak berkemampuan untuk mencari penghasilan, telah menikah dengan gadis yang berasal dari keluarga yang berpunya. Istrinya sih sebetulnya baik, tetapi saudara-saudaranya, Ustaz, ipar-ipar ini terus saja mempermasalahkan keterbatasan penghasilan saya. Memang istri punya warisan yang kalau untuk hidup berpuluh-puluh tahun pun masih saja berlimpah. Lantas saya harus bagaimana, Ustadz? Terima kasih. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Falillahil hamdu. Rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Walahul kibriya'u fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Sayyidina wa nabiyina Muhammadin alladhi ibta'athtahu rahmatan lil alamin. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa sahabatihi al-ghurril mayamin was-sairina ala nahjihi al-qawim ila yaumiddin. Allahumma atina min indika rahmah wa allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin, amma ba'du. Ikhwan, akhwat, pendengar, pemirsa dimanapun Anda berada, Ibu Hajjah Nur yang menemani kita pagi hari ini didampingi oleh Ustadz
Abu Bakar Baraja yang selalu dengan senyumnya membawa harapan bagi mereka-mereka yang sedang berduka dan bersedih. Atep, seluruh kerabat kerja di studio, kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Semoga rahmat Allah tercurah atas kita semua. Allah menjaga kita, membimbing kita, dan akan melembutkan hati kita untuk menyambut petunjuknya, berjalan di atas jalan yang diridhoinya. Semoga Allah mengampuni dosa kesalahan kita, baik yang sengaja maupun yang tidak disengaja. Kita akui bahwa semua ini merupakan kelemahan kita semua. Kita bermaksiat bukan karena kita berani terhadap Allah, tapi karena kelemahan kita di hadapan hawa nafsu kita dan tipu daya syaitan. Semoga Allah menguatkan, meneguhkan hati kita untuk selalu dalam ketaatan pada Allah, dijauhi dari perbuatan-perbuatan yang akan mengundang murkanya dan adabnya. Saya ucapkan salamullahi alaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Kasus yang pertama, seorang ibu yang selalu merasa dirinya disalahkan oleh suaminya. Suaminya adalah pujaan hatinya. Ini menunjukkan bahwa dia mencintai suaminya. Dia ingin melakukan yang terbaik untuk suaminya. Tapi suaminya selalu menyalahkan dirinya. Dan dia sudah memiliki 4 orang anak. Apa kira-kira yang harus dilakukan? Alhamdulillah di hati ibu ada rasa cinta pada suami. Cuma ibu merasakan bahwa ibu selalu disalahkan oleh suami. Bisa tidak ibu bertanya pada suami, apa kira-kira yang saya harus lakukan untuk membuat Anda tidak menyalahkan saya? Jadi bertanya pada suami apa yang diinginkan. Apa-apa yang menurut dia tidak menyenangkan dia dan ibu disalahkan, ibu hindari. Sedangkan apa-apa yang menyenangkan dirinya selagi dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ibu berupaya menempatkan diri ibu pada apa-apa yang dicintai suami. Ini bukan berarti ibu menindas diri ibu atau merasa ditindas oleh suami. Karena subhanallah kecintaan kedamaian itu tidak cukup satu pihak. Ibu memulai melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dicintai oleh suami, menjauhkan, menghindar dari apa yang dia tidak suka, insya Allah ini akan membuka hatinya. Membuat dia melihat ibu ini betul-betul sebagai apa? Sebagai pelabuhan dan tambatan hidupnya. Di luar mungkin dia sering disalahkan dalam pekerjaannya oleh atasan dan majikannya. Waktu dia pulang ke rumah, dia melihat bahwa dia dalam keadaan tertindas di luar. Akhirnya dalam keadaan tertindas ini keluarlah akumulasi tekanan yang dirasakan. Akhirnya dia menyalahkan ibu. Padahal mungkin ibu tidak salah. Jadi penampung. Dan banyak kita jumpai orang-orang yang menghadapi tekanan di luar. Karena tidak mampu untuk apa? Karena kelemahan dia posisinya rendah. Dia tidak mampu untuk apa? Untuk menjawab atau menanggapi. Akhirnya waktu pulang ke rumah, di luar kesadarannya, dia lampiaskan akhirnya kemarahannya pada istrinya maupun anak-anaknya. Tindakan ini sebetulnya merupakan satu kesalahan dari suami. Nah, kita menghadapi suami yang sedang menghadapi tekanan seperti ini, seandainya di luar demikian, ibu berupaya bagaimana meringankan bebannya. Sebagaimana firman Allah, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jadi wanita ini menjadi penghibur suaminya, penutup kekurangannya. Suami juga sebaliknya melakukan hal yang sama. Jadi bukan hanya ibu, tapi suami juga melakukan hal yang sama. Dan hal ini tidak bisa dipaksakan, harus keluar dari hati yang tulus. Kalau ibu cinta, ini sudah merupakan bekal utama buat ibu untuk bisa memperlakukan suami dengan baik. Dan perlakuan yang baik ini insya Allah akan mengundang juga sikap baik dari suami. Nah, kalau seandainya ibu melihat suami ibu tidak jelas, terkadang yang kemarin dia suka sekarang menjadi sebab dia marah. Ada yang seperti ini. Terkadang yang dia tidak suka kemarin, sekarang apa? Sekarang disuka. Nah, ini dengan sendiri membutuhkan kesabaran untuk menghadapi
suami semacam ini? Pertama, ibu berdoa pada Allah Ta'ala. Ibu pada saat sujud mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan hidayah petunjuk bagi suami. Dan juga untuk membantu ibu dapat berlaku baik di hadapan suami yang membuat suami bisa merubah sikap dan perangainya yang tidak menyenangkan. Kalau sudah berkaitan dengan hati, yang kuasa untuk melakukan perbaikan perubahan hanya Allah. Sampai Nabi berdoa, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Sebagai contoh pendengar sekalian, ada seorang merasakan di rumah perasaan jemu, jenuh, dia melihat istrinya jengkel, melihat anaknya juga yang lari sana sini, dalam keadaan liar membuat dirinya marah dan berang. Hingga di luar kendalinya, dia melakukan perbuatan-perbuatan yang betul-betul apa? Tidak selaras dengan akal sehat. Akhirnya istrinya mengingatkan dirinya, ya fulan, apa kamu betul-betul sadar dengan apa yang kamu lakukan? Apa kamu nggak takut pada Allah? Nggak takut apa yang kamu lakukan akan menimbulkan kerusakan pada keluarga kamu, pada anak-anak kamu. Dengan kata lemah lembut, si istri memberikan teguran pada saat suaminya dalam keadaan diam. Akhirnya suaminya mengatakan, saya juga nggak tahu kenapa saya punya perasaan seperti ini. Coba kamu berwudu salat. Kemudian kamu mohon pada Allah untuk menghilangkan apa yang di hati kamu. Allah Maha Kuasa untuk membuat hati seorang yang tadinya gundah gulana, bergelisah dan terbawa oleh emosi, dengan kamu sholat mohon pada Allah, berlindung kepadanya, Allah akan ubah perasaan kamu. Subhanallah, dia berwudu, dia sholat, dia mohon pada Allah dan menyesali apa yang dilakukan. Subhanallah, jiwanya yang tadinya mendung penuh kegelapan berubah menjadi terang. Yang tadi dia jengkel melihat anaknya lari sana sini, sekarang mulai dia merasakan apa? Suasana yang indah. Begitu juga memandang istrinya berubah. Jadi kita perhatikan, syaitan ini tidak pernah beristirahat untuk menggoda, mengganggu apa? Mengganggu orang yang hidup dalam keadaan baik dan damai di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan pekerjaan syaitan, menghasut, memecah belah di antara suami dan istri, merusak hubungan antara orang tua dan anaknya. Ini merupakan tipu daya syaitan yang amat mengerikan. Oleh karena itu, kenapa syaitan menjerumuskan orang untuk minum minuman keras, berjudi dan lain sebagainya, untuk menimbulkan kebencian, permusuhan, sebagaimana firman Allah. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah fa hal antum muntahun. Melalui khamar, di samping menyebarkan kebencian, permusuhan karena orang mulai berlaku di luar kesadarannya, juga apa? Juga membuat orang berpaling dari Allah dan tidak mengingatnya. Nah, kata-kata yang buruk yang keluar dari mulut seorang laki-laki ataupun perempuan ini juga bisa menebar kebencian, permusuhan. Nah, sebagai ibu yang mencintai suami, coba bersabar. Ibu hadapi suami dengan cara bijak. Di samping ibu berdoa mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu berkata-kata yang baik. Di saat suami marah menyalahkan, Mas, tolong terangkan. Apa yang kamu gak suka, saya berusaha untuk menghindar. Apa yang kamu suka, yang kamu inginkan, bicara sama saya akan berusaha untuk menjalankan. Dan saya harap kakak dapat memaklumi saya. Kalau saya maklum, saya sebagai seorang yang lemah. Melemah di hadapan suami, bisa menguasai hati suami. Jadi sabar dalam menghadapi hal ini, apalagi terhadap pujaan hati ibu. Anggap saja dalam saat-saat ibu berjuang ini merupakan serba-serbi kehidupan dalam perjuangan yang amat menarik. Ibu akan rasakan rasa manisnya di saat ibu bisa merubah suasana yang tadi tidak menyenangkan menjadi menyenangkan. Adapun persoalan yang kedua, seorang laki-laki mengeluhkan bahwa pendapatan dia tidak mencukupi. Dia menikah dengan seorang wanita yang berasal dari keluarga yang kaya, memiliki warisan yang besar. Dia sudah berusaha berjuang untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya bersama keluarganya. Istri alhamdulillah menerima suaminya. Tapi ipar-ipar ini justru yang tidak puas melihat apa? Seolah-olah laki-laki ini numpang hidup bersama istrinya. Kita bertanya, sebetulnya kedudukan harta dalam hidup kita apa?
Apa kedudukan hartanya? Apakah dia tujuan, apakah sarana? Kalau seorang wanita bisa meraih suami yang baik, yang soleh, yang menyayangi dirinya dengan hartanya, ini merupakan kemuliaan. Dia tidak merasa bahwa suaminya ini numpang hidup bersamanya. Tapi dengan yang dimiliki, yang Allah anugerahkan buat dia, bisa mendapatkan suami yang soleh. Kita bisa mencontoh dalam hal ini siapa? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah dia berdagang dengan apa? Dengan mempergunakan harta Sayyidah Khadijah menuju ke Syam. Lalu dia perintahkan Maisarah pembantunya. Maisarah ini bukan nama seorang perempuan, laki-laki. Walaupun namanya mirip dengan nama perempuan, tapi dia seorang laki-laki. Mendampingi Rasul, Sayyidah Khadijah mengatakan apa? Kau perhatikan bagaimana keadaan Muhammad. Sepanjang perjalanan, Maisarah menyaksikan keajaiban. Di tengah-tengah panas yang terik, awan menaunginya. Berjalan juga dalam perdagangan, Allah berkahi perdagangannya, menyaksikan kejujurannya, menjadi teman perjalanan yang baik, berakhlak mulia, kembali dengan membawa keuntungan dan membawa apa? Membawa betul-betul kenangan-kenangan yang amat indah. Begitu Maisarah menceritakan pada Sayyidah Khadijah mengenai Nabi kita Muhammad, dan pada saat itu belum menjadi seorang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Khadijah benar-benar jatuh cinta pada pria ini. Padahal beliau tidak memiliki apa-apa. Beliau pernah menggembala kambing. Beliau juga bekerja pada orang lain. Tapi kepribadian Nabi Muhammad ini yang membuat diri jatuh cinta. Bukan Nabi Muhammad yang melamar, tapi Sayyidah Khadijah, wanita mulia yang kaya raya ini, justru yang meminta Nabi kita untuk melamar diri. Waktu Abu Thalib sang paman datang melamar, dia mengatakan kemenakan saya ini bukan orang yang memiliki kelebihan harta. Tapi dibandingkan dengan pemuda-pemuda Quraisy, dari akhlak kepribadiannya, semua orang mengetahui. Allah kasih subhanallah ketika Rasulullah SAW masuk dalam pernikahan bersama Khadijah. Khadijah yang kaya raya ini apa ucapannya? Udkhulil bait ya zauji, masuk ke dalam rumah wahai suamiku. Al bait, baituk, rumahnya rumahmu. Wa ana amatuk, saya melayani kamu. Kira-kira sikap Sayyidah Khadijah membuat Nabi Muhammad menindas diri? Sama sekali tidak. Tapi justru Nabi Muhammad memuliakan istrinya ini dengan luar biasa. Baik pada masa hidupnya maupun setelah beliau meninggal dunia. Sampai-sampai setiap kali Jibril menurut riwayat hadis turun menjumpai Rasulullah SAW pada saat Khadijah masih ada, dia menjumpai Khadijah mengatakan, ya Khadijah innallaha yuqri'ukis salam. Wahai Khadijah, Allah menyampaikan salam pada kamu. Kenapa? Karena wanita ini tidak terpedaya oleh kehidupan dunia. Dia persembahkan cintanya, seluruh harta bendanya untuk menopang dan mendukung Nabi kita Muhammad SAW. Di saat Nabi dalam keadaan berduka, bersedih, Khadijah yang datang menghibur dirinya. Dan ketika Sayyidah Khadijah meninggal dunia, Nabi baru berada pada saat-saat selesai pemboikotan. Diboikot selama 3 tahun di lembah Abu Thalib, Sayyidah Khadijah bergabung bersama Rasulullah. Ketika beliau meninggal dunia, begitu pula sang paman Abu Thalib meninggal dunia, Nabi sudah baru keluar dari apa? Dari pemboikotan. Nabi berduka yang luar biasa dengan perginya Khadijah maupun perginya sang paman Abu Thalib. Untuk menghibur Nabi kita Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak nabinya untuk melakukan pesiar dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Kesedihan kedukaan yang luar biasa ini digantikan dengan perjalanan Isra dan Mi'raj. Lalu Allah pertunjukkan kebesaran keagungannya. Singkatnya kehidupan dunia, Nabi kembali menjalankan tugasnya. Setiap kali bertemu dengan teman Khadijah atau kenalan Khadijah, Nabi selalu memuliakan mereka. Setiap dia menyembelih sesuatu, kirimkan buat temannya Khadijah. Sampai Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha cemburu terhadap Khadijah. Dia mengatakan wanita yang paling saya cemburui adalah Khadijah. Karena apa saja selalu dihubungkan dengan Sayyidah Khadijah. Ketika Aisyah merasa
betul-betul tersisihkan dengan sikap Nabi ini, padahal Nabi mencintai Sayyidah Aisyah. Dia mengatakan dia kan seorang janda, sedangkan saya merupakan seorang gadis yang kamu nikahi. Dia mengatakan, ya Aisyah, tahu tidak, ketika orang semua memusuhi aku, dia membela aku. Ketika orang semuanya memboikot aku, dia persembahkan seluruh hartanya untuk mendukung aku. Dia bersama aku pada saat aku dalam penderitaan dan kesempitan. Ini betul-betul bagaimana seorang suami mengenang istri yang mulia. Kalau kita memandang harta sebagai tujuan, maka pada saat itu kita akan memandang remeh hubungan persaudaraan, hubungan rahim, hubungan suami istri. Jadi buat Anda suami bisa bertanya pada istri. Anda sebagai seorang laki-laki berkewajiban untuk memberikan nafkah. Kalau ipar Anda terus tidak menerima hal ini, Anda sampaikan pada istri, saya punya keadaan seperti ini yang kamu tahu, saya kembalikan pada kamu. Kalau kamu merasa berat ya, berdampingan dengan saya ya, sebagai seorang laki-laki yang tidak mampu untuk secara penuh memberikan nafkah kepada kamu, kamu dapat minta untuk diselesaikan hal ini. Tapi kalau kamu berlapang dada menerima saya dengan kondisi saya berusaha untuk memperlakukan kamu dengan mulia dan bekerja untuk mendapatkan apa yang saya bisa berikan untuk keluarga. Tapi ini kemampuan saya seperti ini. Saya kembalikan pada kamu. Kalau seandainya istri Anda menerima ridha dengan apa yang dirasakan dan Anda memperlakukan dirinya dengan mulia, Anda tidak perlu mendengarkan ucapan para ipar. Artinya Anda tidak perlu mendengarkan karena di sini ya yang berwenang untuk menuntut adalah istri Anda. Anda sampaikan pada istri bahwa saya punya kemampuan seperti ini, bukan saya malas, bukan tidak mau bekerja, tapi ini kemampuan saya. Ada kisah tambahan lagi sebagai pelajaran buat kita semua. Al-Imam Hasan al-Banna, pendiri Ikhwan Muslimin di Mesir. Dia mulai dakwahnya tahun 28 sampai tahun 48. Dia ditembak oleh apa? Oleh pembunuh bayaran yang mungkin dibayar oleh pihak Inggris pada saat itu karena khawatir umat Islam akan bersatu karena kebijaksanaan beliau. Pertama dia mulai dakwahnya, dia sebagai seorang guru yang menerima gaji dari tempat dia mengajar. Karena kesibukan dakwahnya yang begitu banyak, akhirnya dia berhenti bekerja. Tapi mengadakan kesepakatan bersama seorang, dia berjuang, ya, sedangkan orang tersebut ya, menanggung kebutuhan hidup. Jadi seorang pengusaha menanggung kebutuhan hidupnya, pahala dakwahnya mereka terima bersama-sama. Jadi ini melakukan investasi dengan harta, ini dengan dakwahnya berkeliling ke sana kemari. Akhirnya satu hari murid-muridnya bertanya, di hati kami ada pertanyaan. Dulu kamu seorang guru yang mengajar, kamu hidup dari nafkah yang kamu dapatkan dari penghasilan kamu. Tapi semenjak kamu berhenti bekerja sebagai guru, dari mana kamu dapatkan kebutuhan nafkah kamu? Ini pertanyaan yang selalu menimbulkan tanda tanya di hati kami. Karena kalau dia terima pendapatan dengan cara yang tidak benar kan salah. Beliau dengan senyum mengatakan dulu Rasulullah SAW didukung oleh istrinya. Kalau saya didukung oleh saudaranya Khadijah. Dulu oleh Sayyidah Khadijah, saya didukung oleh saudaranya Khadijah. Maksudnya siapa? Iparnya. Iparnya seorang pengusaha, ya, tapi tidak punya kemampuan berdakwah. Maka datang pada Imam Al-Banna mengatakan, kita bagi tugas kita. Kau berhenti mengajar, agar fokus dalam dakwah, saya yang memenuhi semua kebutuhan kamu. Tapi dengan harapan, saya juga mendapatkan pahala yang sama. Siapa yang diuntungkan di sini? Dua-duanya. Sang ipar diuntungkan. Dengan apa? Dengan investasi yang tidak berarti di dunia, mendapatkan balasan yang kekal abadi di hari akhirat nanti. Begitu juga Anda, kalau seandainya Anda ya, bekerja di jalan Allah, Anda perlakukan istri dengan mulia. Istri betul-betul merupakan wanita yang cerdas kalau dia bisa mendapatkan Anda yang mulia, memuliakan dirinya dengan harta yang dimiliki. Yang dikeluarkan istri untuk kebutuhan rumah tangganya. Betul tidak? Dan Anda juga
betul-betul patut bersyukur mendapatkan seorang wanita yang salihah yang bisa menghargai Anda walaupun Anda tidak memiliki kelebihan harta. Dan begitu kita meninggal dunia, harta kita ini bukan lagi milik kita. Masuk ke liang kubur, semuanya kadaluarsa. Uang, mobil, kendaraan, warisan. Tapi Allah uji kita dengan harta kita. Apa kita bersyukur, bersikap mulia? Apa kita lupa dan bersikap sombong? Jadi sampaikan salam buat istri Anda. Bila Anda menerima ya, dengan penuh kelapangan dada, mudah-mudahan Allah berikan bagi kamu di samping kemuliaan dunia, kemuliaan di hari akhirat. Tapi Anda sebagai seorang suami, jangan pernah sekali-kali bersikap lemah. Kalau tidak mampu mencukupi dalam bidang materi, bantu dirinya dalam pekerjaannya. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW. Bukan kehinaan bagi seorang laki-laki untuk membantu istrinya. Mengantar istrinya, menjemput istrinya, bahkan sampai membersihkan rumah. Rasulullah lakukan semua ini. Ini pria yang mulia. Bukan seorang laki-laki yang dikuasai istri di saat dia membantu istrinya. Tapi suami yang dikuasai istri kalau dia turuti istrinya dalam perbuatan yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah pemimpin yang baik. Semoga istri Anda menjadi pendamping yang baik dan Allah muliakan kehidupan Anda semuanya. Wallahu a'lam. Jadi contoh-contoh kisah keteladanan yang baru saja kita simak, mudah-mudahan mempersuasi kita yang mungkin di bawah sadar merasakan hal yang kurang dan lebih. Sementara kalau seandainya itu terjadi di kita terkait dengan apa yang sedang kita bahas ini, kira-kira biar orang-orang terutama keluarga dari pasangan kita respect terhadap kita, Ustadz Abu Bakar punya tips atau saran seperti apakah gerangan? Bagaimana melunakkan kerasnya hati orang-orang di sekitar kita yang membuat langkah kita terasa begitu terbebani? Mari kita simak. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Dua kisah yang saling bersamaan. Satu kisah menunjukkan di mana seseorang wanita yang merasakan lemah, dan kisah berikutnya adalah seorang pria yang merasa dirinya juga lemah. Hanya pada posisi yang berbeda. Allah itu sangat sayang pada hamba-hambanya. Diletakkan dua posisi yang sama, namun bagaimana kita mampu mengangkatnya. Jika kita perhatikan, kata salah itu yang membuat seseorang tidak berdaya. Ketika dia sudah penuh dengan rasa salah, rasa disalahkan, rasa bersalah, maka apapun yang dilakukan akan terasa salah, meskipun itu benar. Ketika pikiran kita selalu merasakan salah, maka kita akan melakukan melangkah akan salah. Seperti yang dilihat bahwa seorang istri yang selalu disalahkan sama suaminya, bisa saja ketika dia ingin melakukan kebaikan kepada suaminya, pikirannya selalu mengatakan salah. Akibatnya apa? Akibatnya ketika dia ingin melakukan yang benar jadi salah. Ketika suaminya berkomunikasi karena takut disalahkan sama suaminya, maka dia menjawab. Jawaban itulah yang menyebabkan sang suami marah, kesal karena jawabannya nggak sesuai, karena takut disalahkan. Ketika sang suami meminta sesuatu untuk diambilkan karena si istri itu takut disalahkan, maka cara mengambil yang salah. Sebenarnya kalau diikuti suaminya, selesai masalahnya. Tapi karena pikirannya selalu dihantui dengan salah, maka apa yang dilakukannya akan salah. Di sini adalah keyakinan di mana seorang
mampu menentukan bahwa saya melakukan yang benar. Meyakinkan bahwa apa yang dilakukan itu adalah benar. Agar suasana yang dia lakukan itu menjadi rileks dan tenang. Tapi kalau berpikirnya, perasaannya sudah bersama dengan kesalahan, maka ketika kita mau melakukannya, rasa tenang sudah tidak ada. Ketika seorang disalahkan, itu tidak akan merasa tenang. Tapi ketika seorang merasa dirinya tidak salah, tapi dia meyakinkan dirinya benar, maka pada saat itu dia melakukan yang benar. Namun ketika disalahkan, dia sudah merasa benar dan lihat, oh ini salah. Oke, saya benarkan kalau itu salah. Nah, lepaskan rasa bersalah, tapi tujukan kepada dirinya sendiri untuk melihat yang benar, perlakukan yang benar. Interaksi dengan suami yang seperti ini, sebaiknya sampaikan apa yang sudah dilakukan. Ketika seorang istri sudah melakukan sesuatu yang benar, sampaikan sebelum ditegur. Sebelum ditegur salah, katakan saya sudah melakukannya. Saya sudah mengerjakannya agar supaya suami melihat, oh iya itu benar. Namun kalau kita tidak menyampaikan, tidak memberikan informasi, maka dengan otomatis mana itu pekerjaan itu, mana yang saya suruh, mana yang saya minta. Begitu sang suami mengatakan mana yang saya minta, diberikan, sudah dibuatkan. Nah, muncullah proses di mana kesalahan itu akan terjadi. Jadi sebelum suami menegur atau mengatakan sesuatu, kita sebagai seorang istri informasikan, saya sudah melakukannya. Sehingga suami melihat, oh iya sudah. Kenyataan ini mengurangi pengen nyalahkan. Ya. Karena ketika dia sudah sering menyalahkan orang seperti yang tadi dikatakan Ustaz Husin, karena dia biasa disalahkan atau dia mendapatkan kesalahan-kesalahan di pekerjaannya, di luar sama teman-temannya, begitu pulang, ayo saya juga pengen nyalahin. Nah, sebelum dia menyalahkan, kita tunjukkan, ini loh, kamu benar, kamu bisa, saya sudah lakukan. Ketika informasi sebelum dia melakukan sesuatu, sebelum mengatakan sesuatu, informasi kebaikan sudah masuk, maka yang akan keluar kebaikan, kebenaran. Jadi jangan tunggu dia marah, jangan tunggu ditanya, jangan tunggu dipermasalahkan. Informasikan, saya sudah buatkan kopi. Ini kopi yang sedang kamu inginkan. Nah, kalau hanya misalnya ditaruhkan kopi, pasti sang suami melihat, kok kurang penuh kopinya? Belum diaduk kopinya. Ada saja, karena kita tidak memberikan informasi. Naruh-naruh aja misalnya. Ya, melakukan sesuatu tanpa memberikan informasi kepada suami, sang suami akan mempertanyakan. Pertanyaan inilah yang membuat interaksi akan menjadi tidak nyaman. Misalnya, ketika suami menanyakan sesuatu, kita gugup. Nah, dari gugup itulah akhirnya suami menyalahkan. Nah, kamu bohong ya? Makanya sang istri sebaiknya memberikan informasi setelah dia lakukan kebaikan apa yang sudah dilakukan. Tadi saya sudah ngomong anak-anak, saya sudah kasih makan anak-anak. Jadi banyaknya seorang istri memberikan informasi kepada suaminya, maka sang suami selesai. Oh iya benar, selesai. Tapi kalau kita tidak pernah memberikan informasi apapun pada sang suami,
maka dengan otomatis si suami akan terus mempertanyakan itu yang tidak nyaman kepada istri. Ketidaknyaman itu tingkah laku yang nggak enak, maka suami melihat sesuatu yang nggak enak, maka timbul sesuatu kesalahan. Dianggapnya bohong. Oleh karena itu, ceritakan bagaimana informasi. Informasikan kepada suami agar suami itu tahu. Ada satu kisah. Seorang yang selalu merasa dirinya benar. Seorang suami selalu merasa dirinya benar. Tidak akan pernah dia merasa salah. Kesalahan sedikit pun dikatakan tidak, kamu yang lihatnya nggak benar. Padahal salah. Si istrinya menjadi ketakutan. Pokoknya apa yang dikatakan suaminya selalu benar dan si istrinya selalu salah. Nah, apa yang terjadi? Akhirnya sang istri diam. Dia tidak pernah mau bicara. Apa yang terjadi? Yang terjadi penekanan. Yang terjadi penekanan. Karena si istrinya diam, tidak mau membicarakan, tidak mau, akhirnya ditekan, disalahkan. Kemudian muncullah seorang anaknya yang ya sudah kuliah, maka anak itu mengatakan, ya, mama tadi sudah melakukan ini. Oh iya, si anak itu juga mengatakan lagi, ya, mama tadi sudah mengerjakan sesuatu yang ini. Oh benar. Jadi yang menyampaikan siapa? Anaknya. Dengan sendiri, dengan otomatis si ayah yang selalu merasa benar, menyalahkan istrinya terus, akhirnya berkurang. Karena apa? Karena informasi yang dilihat. Kita perhatikan. Jadi informasi kebenaran itu, informasi yang kita lakukan, informasi yang sudah kita kerjakan, sampaikan agar supaya orang memperhatikan. Itulah keindahannya informasi. Karena di Quran semuanya bentuknya adalah informasi. Kalau kita nggak pernah mendengarkan informasi dari Al-Quran, maka kita juga akan merasa kesel, merasa benar, merasa seenaknya. Karena kita nggak pernah mau mendengarkan informasi dari Al-Quran. Seorang suami yang merasa dirinya nggak punya, nggak berdaya, merasa dirinya lemah, perhatikan. Harga diri itu pada diri kita, bukan pada ipar. Harga diri itu ada pada diri kita. Jangan kita minta harga diri dari orang-orang. Jangan kita minta dihargai oleh ipar-ipar. Tidak, pada diri kita. Harga diri itu bukan berapa. Bukan harga yang bisa kita jual, bukan. Tapi harga diri itu sesuatu yang muncul, yang indah, yang benar, yang baik, yang tegas. Itu adalah harga diri. Jadi ketika kita dipertanyakan, dipermasalahkan sama ipar, sedangkan istri oke-oke saja, nggak mempermasalahkan, tegaskan. Tunjukkan bahwa saya bahagia dengan istri saya. Kuatkan istri agar supaya si istri tersebut merasa tenang. Karena apa? Sang suaminya merasa dirinya ada. Bukan materi. Ada dalam apa? Dalam akhlak, dalam ibadah, dalam berperilaku, bersosialisasi. Ada, dia ada di situ karena dia mempunyai harga diri. Bukan berapa harganya, bukan. Tapi dia punya harga diri. Disitulah dia akan bermain bersama siapa? Lingkungannya. Kalau dia menghargai dirinya sebagai seorang suami yang selalu melakukan apa-apa yang dilakukan kepada istrinya, pelindungan yang dilakukannya pada istrinya, di situ harga dirinya akan stabil. Jangan minder, jangan over.
Tapi tetap sesuaikan. Insya Allah, kalau harga diri kita benar-benar berada di dalam diri kita, yakinkan tidak ada orang yang berusaha mencoba colek-colek kita. Karena ketika kita dicolek, kita punya harga diri sendiri. Bukan orang yang muda, yang ngikut-ngikut, yang terpengaruh. Kalau orang yang tidak merasa dirinya ada, nggak berada di dalam dirinya, tidak harga dirinya nggak ada, gampang terpengaruh. Maka ketika ipar-iparnya melihat bahwa kamu nggak punya, dibandingkan, kita mungkin saja ipar-iparnya tidak meremehkan. Cuman karena diri kita yang merasa lemah, nggak punya, melihat keluarga mobilnya besar, kita nggak punya mobil istri. Nah di situ kita akhirnya mau nyupir saja, enggak, itu bukan mobil saya. Naik saja, enggak, saya naik angkot aja nanti ke sana. Kita yang meremehkan diri kita, maka orang lain juga akan meremehkan. Ketika kita punya harga diri pada diri kita, insya Allah orang lain akan menghargai kita. Insya Allah. Terima kasih. Masya Allah, Ustadz Hussein, Ustadz Abu Bakar, bisa jadi untuk sesi berikutnya kita masih akan bahas terkait dengan bagaimana menjaga rasa dari pasangan kita masing-masing terkait dengan persoalan-persoalan yang muncul. Tapi yang jelas kalau kita mampu meningkatkan rasa pemahaman kita yang akan menjadikan kita lebih kompromis, kemudian menjadikan pasangan kita juga tidak merasa lelah dan merasa kalah, kayaknya keren banget ya. Tapi sayang Ustadz, waktu kita sudah sangat terbatas. Terima kasih sekali untuk kebersamaan kita di Psikologi Keluarga. Salam juga untuk seluruh radio-radio di daerah yang menyebarluaskan, yang mudah-mudahan kehadiran acara ini membuat kita menjadi keluarga-keluarga yang jauh lebih sebagaimana yang diinginkan oleh Al-Quran Al-Karim ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.